rasa bahwa mungkin kita jarang kali ya bertanya, apakah anak kita itu tahu untuk apa dia hidup. Jadi bukan dia mau jadi apa, tapi untuk apa dia tuh hidup. Pernah nggak terpikir sama kita semua sebagai orang tua yang menjadi pertanyaan di benak kita adalah untuk apa anak kita itu hidup, untuk apa dia hidup. Jadi anak perlu merasa dirinya itu berarti, dan makna hidup anak dimulai dari satu hal sederhana sebetulnya, yaitu dia merasa dirinya berharga. Dia menemukan satu konsep yang dia sebut sebagai logoterapi. Kata logos sendiri atau logoterapi, logos, itu maknanya banyak sekali. Logos itu bisa bermakna firman, perkataan, ilmu. Juga dalam hal ini perkataan logos ini bermakna artinya adalah meaning, bermakna gitu. Jadi logoterapi adalah terapi pencarian makna atau penemuan makna. Nah, jadi kenapa muncul? Karena dia sedang membahas satu sakit jiwa yang disebut sebagai existential vacuum atau kekosongan eksistensial. Jadi intinya adalah tentang kekosongan eksistensial. Dan saya banyak menemukan orang-orang semacam ini di hari-hari ini, yang kita kadang heran, kurang apa ya kamu ini? Kok gini-gini, kok begitu, hidup masih susah, sepertinya tidak bersyukur. Saya itu ya berharap kalau jadi kamu. Nah, selalu manusia itu begitu ya, kalau aku jadi kamu, kalau begini, kalau begitu. Tetapi persoalannya sebenarnya apa? Orang-orang semacam itu memunculkan perilaku yang disebut dengan kekosongan eksistensial atau vakum, eksistensial vakum. Itu gejalanya apa? Jenuh. Tiga pilar pertama logoterapi adalah kebebasan memilih, yang kedua adalah kehendak untuk bermakna dalam kehidupan atau mendapatkan makna, dan yang ketiga adalah ada makna kehidupan. Hidup ini selalu memiliki makna, apapun ada maknanya. Ini tesis dasarnya daripada Frankl. Jadi tugas manusia adalah menemukan makna di situ, di mana kita hidupi dan kita jalani. Anak-anak, terutama masih kecil, harus dibentuk paradigma yang benar. Misalnya, memberi lebih baik daripada menerima. Tentu tidak berarti dia demi memberi suruh utang-utang, itu harus balance itu semua. Maka tadi dari awal sudah ngomong tentang kenyamanan, tentang kreatif, tentang menerima, dan tentang memberi. Jadi ini penutup ya, orang tua hebat bukan hanya memberi kenyamanan, tetapi membentuk anak menjadi pribadi yang mampu menemukan makna hidupnya, karena pada akhirnya manusia tidak hidup dari apa yang dimiliki, tetapi dari makna yang dijalani. Jadi ada 4 hal ya untuk parenting yang saya catat tadi, yaitu tanggung jawab, tidak menyalahkan lingkungan. Kemudian anak tahu akan maknanya, dia tahu tentang potensinya, minat, bakat, dan sebagainya. Jadi dia tahu dia itu menjadi bagaimana. Kemudian ada paradigma yang benar, dan dia kemudian menemukan melalui value-value kreatif, experiential, dan attitudinal, dan akhirnya kita menanamkan iman untuk berani hidup menghadapi kehidupan. Nah, itu yang aku tangkap, Ibu Bapak. Sebenarnya satu pesan penting bagi saya, seorang ibu yang ingin membuat anaknya hidup di dalam makna harus lebih dulu menghidupi makna di dalam dirinya sendiri.